Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Salam. maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiladil ahyar mithai babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wal athar wa asbil ahyar adadani amila berdori wala haula wala quwata illa billahi al azim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang pada rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di YouTube channel Bang Haji Ridwan Koboy di malam Jumat seperti biasa, rutinan atau istiqomah. Rutinan itu atau istiqomah. Istiqomah itu terus berjalan sampai akhir kiamat, akhir zaman, atau sampai akhir wafat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di ini majelis taklim dan zikir Ar-Ridwan, Forum Pemuda Indonesia dan perguruan silat lahir dan batin. Ya alhamdulillah. Tak lupa juga kita sampaikan dan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para netizen atau pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum dimulai kita pembacaan sholawat nanti juga ada tanya jawab masalah keilmuan atau masalah pengobatan dan lain-lain. Silakan hadir semua ya di segala penjuru di seluruh dunia lah, maupun di Jakarta maupun di mana ya, silakan hadir. Apa permasalahan Anda, dan apabila saya tidak bisa bertanya, tidak bisa menjawab, nanti akan saya jawab dengan WhatsApp ya. Jadi insya Allah WhatsApp akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari saudaraku semua ya. Dan juga kepada yang bertanya kemarin belum saya jawab, saya mohon maaf karena kesibukan dan lain-lain, dan juga karena pasien dan lain-lain ya. Alhamdulillah tinggal sedikit lagi yang belum saya jawab ya. Tapi mudah-mudahan besok atau apa semua bisa saya jawab semua. Dan juga yang pesan gelang Nagasari untuk Timur Leste nanti akan saya kirim karena beda negara ya. Yang mana yang di Pulau Jawa sudah saya kirim semua untuk gelang Nagasarinya ya. Dan juga untuk sholawatnya apanya sudah saya ijazahkan, saya kirimkan ijazah dari sholawat Maulana yang akan kita baca nanti. Dan kepada para pemirsa yang sakit, yang hajatnya apapun, ikutin yang telah saya ijazahkan dengan sholawat Maulana yang itu, sama-sama nanti kita baca ya, sama-sama kita baca. Dan terus mohon hajat masing-masing, apa hajat kita di dalam hati nanti. Dan yang privat belajar jarak jauh, saya mohon maaf, ini malam mungkin besok ya. Besok insya Allah nggak ada halangan. Kalau besok sore ada pasien mungkin besok malam ya. Saya mohon maaf yang dari Kalimantan ya. Jadi saya mohon maaf agak diundur sedikit. Kemarin saya bukan halangan ya, main ke pesantren anak saya ke Filiwiliang, jadi waktunya itu tersendat, terhalang gitu. Nah sebelumnya itu, sebelum kita mulai sholawat, pembacaan sholawat ya, alhamdulillah yang sudah sembuh dengan keberkahan sholawat
ya, dengan bukan suratul Al-Ikhlas, amalkan, jalankan terus semuanya itu. Ya, jadilah spiritual untuk keluargamu. Ya, amalkan semuanya, jalankan semuanya itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya kepada saya, khusus untuk pengobatan lahir dan batin atau pengobatan dari santet guna-guna teluh ya. Untuk masalah lain itu bisa japri saya ya, masalah kekuatan dan lain-lain ini bisa japri saya ya. Masalah lain-lain jodoh, rumah tangga apa bisa japri saya. Begitu ya. Uh, Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena orang yang berzikir, jangankan malam Jumat, hari biasa aja ya, kita berzikir dan berselawat, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, itu mendapatkan pahala dari Allah ya, mendapatkan karomah ya, bukan mendapatkan mukjizat ya, mendapatkan karomah ya, karomah dari para wali, mukjizat para nabi untuk manusia biasa maunah, apalagi di malam Jumat, malam Sayyidul Ayam, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi malam yang khusus ya, semua hari sama, semua hari sama, tapi di malam Jumat ini kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat ya. Insya Allah Allah berikan keberkahan di dalam kubur beliau semuanya ya. Sebelum itu, sebelum kita mulai karena ada tanya jawab untuk bisa waktu ini jam 10 ini jamnya mati nih. Oh, jamnya jangan tutup biar abang lihat. Oke. Dibuka, taruh sini. Nih, berdiriin jamnya. Sini dikit. Nah, kalau jamnya hilang, jangan nyalain ya. Berarti itu diambil sama jin, sama gaib, ya, sama goib. Jadi, alhamdulillah telah hadir di sini seperti biasa Dewan Dakwah dari Forum Pembuluh Indonesia atau Yayasan Masjid Ta'lim dan Zikir Ridwan, yaitu Al-Ustadz Zainal Fikri ya, dan juga ada Habib Taufik dan semua, nggak bisa saya sebutin satu persatu nih ya. Coba dong kameranya diputer gitu, persatu diputer tuh. Kalau nggak bisa nggak diputer itu kameranya, kalau ya. Nah, jadi alhamdulillah, dan juga para pemirsa doakan ya, sekarang ini lagi pembangunan Majelis Ta'lim dan Zikir nih, di atas lagi pembangunan nih. Ada dilihat di YouTube saya, lagi pembangunan. Mohon doanya, doa restunya dan partisipasinya ya kepada seluruh netizen, fans, pemburu hantu, pemburu gaib atau murid-murid semuanya. Mudah-mudahan bisa beramal untuk tiket kita ke akhirat nanti. Ya, beramal kita ini pahalanya dunia dan akhirat. Ya. Selama ini majelis taklim dipakai, digunakan, maka mengalir pahalanya itu sampai ke dalam kubur kita. Ya. Apalagi kita pahalakan sedekahnya itu untuk orang tua kita yang sudah wafat. Gitu ya. Makanya mudah-mudahan yang menonton ini, yang melihat, yang orang banyak duit, yang kaya, ya, mengeluarkan zakat malnya. Kalau mengeluarkan zakat mal itu nggak pakai waktu, mau sebulan sekali ke tiap hari. Beda dengan zakat fitrah ya, beda dengan zakat fitrah. Kita mau bersedekah, mau zakat mal itu bebas ya. Mudah-mudahan bisa terketuk hatinya, semuanya bisa menyumbangkan tuh, ya. Kalau di Indonesia ini seandainya orang kaya di Indonesia ini mengeluarkan zakat malnya benar, zakat hartanya benar, tidak ada orang miskin di Indonesia ini. Tidak ada orang miskin. Makanya banyak tuh orang-orang kaya yang beli mobil, wah, mobil mewah, mobil nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak, nggak ngeluarin lagi zakatnya. Kita punya rumah, punya mobil, punya motor, kalau nggak kredit, punya emas nih udah setahun, keluarin zakat malnya, zakat hartanya. Nggak dikeluarin, akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dua kalau di Indonesia ini, bayar pajak sama bayar zakat mal. Kalau orang kaya di Indonesia ini ngeluarin zakatnya benar, nggak ada orang miskin di Indonesia ini. Kalau ngeluarin zakatnya benar, kalau ngeluarin zakatnya benar, 2,5%. Agama lain bisa 10%, bisa 5%. Kita kalah malah. Udah kalah pelit lagi, pelit bahil lagi kita. Tuh. Kalau kita benar ngeluarinnya, nggak ada orang miskin di Indonesia ini. Karena apa? Mayoritas di Indonesia ini orang Islam yang banyak, orang Muslim yang banyak. Mayoritas, mungkin seluruh dunia, Indonesia paling banyak Islam. Kalau ngeluarin zakatnya benar, nggak ada orang miskin di Indonesia ini. Orang yang tidur di kolong jembatan, nggak ada orang yang tidur di pinggir jalan, di depan tol, nggak ada. Saya bicara yang hak, yang batil hak. Bukan saya ceramah, ini bukan ceramah ya, bukan ceramah, mengingetin, bukan ceramah antara Habib, Ustadz ceramah, saya bukan ceramah, cuman ingetin pengumuman boleh didengar, boleh kagak, itulah ya. Jadi seperti biasa, memang sebelum mulai saya pengumuman besok ada lamaran kerja nih, gitu pengumuman besok ada PSBB, itu sama gitu ya. Kalau PSBB yang ngomong gubernur, kalau Majelis Taklim dan Zikir Ridwan yang ngomong saya gitu. Jadi nggak ada bedanya, semuanya buat kebaikan, nggak buat kebaikan semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah selalu, rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan rasa syukur kepada Allah dan dikuatkan iman Islam kita. Ya, mari sebelum sholat kita mulai pembacaan tahlil tahmid oleh Al-Ustadz Zainal Fikri. Pada beliau, tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita bacakan zikir dan doa agar semua hajat-hajat kita Allah kabulkan, dan kita kirim arwah orang tua kita, saudara-saudara kita, dan guru kita. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardha wa la yuhituna ma huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله والملائكة وكتبه لا
لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا كما مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فعنا وأنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 العظيم
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مجيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد صلاة تنجنا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل أوصلا ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبعناه من لا إله إلا الله وما سبعناه من سبحان الله وبحمده وما صلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد حاجة منا واصلة ورحمة من مواهبا من فضلك ناجلة وبركاتنا ساملة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح masing-masing berdoa khususan Abdul Insan من اجتمع هنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذلك من إليهم واجعل له نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله حجبا له من النار اللهم اجعل له إسقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه واغفره واعف عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمد الساكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكفر مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم وبعظيم سلطانه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أحول علينا في سكرة الموت من النار وعند الحساب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصبع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصبع ومن دعاء لا مستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تصبع ومن دعاء لا مستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار عزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين بالقبول Pantangin kamera, pantang.
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita telah membaca tahlil, tahmid, dan zikir untuk para arwah ya, di malam Jumat ini. Yang sering saya katakan, yang sering saya bilang, bahwa di malam Jumat ini orang-orang yang telah wafat, orang tua kita, guru kita, saudara kita, di malam Jumat itu diperlihatkan TV oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, bahwa menanti kiriman doa atau kiriman suratul Fatihah ya, dari anaknya atau saudaranya atau pamannya atau keluarganya semua ya, menanti kiriman seperti orang di dalam penjara. Ya Allah, mana kiriman aku ya Allah? Ya, yang datang nanti kalau kita kirim surat Fatihah itu malaikat berlapis membawa nampan berlapis sutra emas ya, mendatangi almarhum atau almarhumah ya, nah, ini permen Bapak. Jadi menanti kedatangan suratul Fatihah atau besukan ya, yang mana dari keluarganya, saudaranya semua. Ini perut saya pakai sarungnya kencengan, ini ngap gitu. Oh, iya. Ini, makan belum tapi ngap. Jadi seperti itu. Setiap malam Jumat diperlihatkan. Maka kalau kita berbuat maksiat di dalam kubur itu menangis. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, menangis. Kenapa? Karena dilihatkan TV oleh Allah Subhanahu wa taala, anakmu sedang apa? Ya. Keluargamu sedang apa ini? Sedih. Nah, sedangkan kita baca suratul Fatihah untuk almarhum atau almarhumah orang tua kita atau guru-guru kita, belum tentu tiap hari. Seminggu sekali aja susah. Kenapa? Setan itu benci kepada orang-orang yang hadir di majlis taklim dan zikir. Satu. Kedua, benci kepada orang yang zikir kepada Allah. Ketiga, yang puasa. Ketiga, yang sholat, ibadah kepada Allah. Paling benci setan. Setan paling benci. Ntar ditiupin mata kita nih biar ngantuk. Sambet ya. Jadi ditiupkan matanya biar ngantuk. Pantatnya dikasih paku biar nggak betah duduknya. Itu setan tuh. Kerjaan setan memang begitu. Dari zaman Nabi Adam dan Hawa sampai sekarang setan bersumpah, ya Allah, aku bersumpah padamu ya Allah. Aku bersumpah kepadamu ya Allah, aku goda hambamu sampai akhir kiamat nanti. Yang aku goda yang mana? Yang aku goda yang mana? Seluruh makhluk, muslim maupun non muslim, digoda oleh Allah, oleh setan. Digoda oleh setan. Muslimin, muslimat digoda semua oleh setan. Dia menjadi temannya. Nah, setan menggoda manusia itu ada pangkat-pangkatnya. Perhati nih, ada pangkat-pangkatnya. Ya, ada pangkatnya Banpol, ada Satpol PP, ya, ada Peltu, ada kapten, ada jenderal. Jadi setan itu ada pangkat-pangkat. Awas, jangan salah pengertian saya bicara ya.
setan itu ada pangkatnya. Contoh seperti itu. Jangan salah mengerti. Jadi makanya ada raja setan, ada raja jin. Nah, setan yang menggoda orang itu, yang beriman, yang berzikir, yang berpuasa, itu berat godaan. Kalau goda-goda yang biasa-biasa itu nggak pakai pangkat nih. Mungkin pangkatnya hansip, deh goda, kena, jomplang. Ntar mau hadir dah di rumah Bang Haji, ada solawatan, setan goda. Oh, jangan datang, ngapain? Gitu. Ngapain hadir? Udah jauh, udah capek, tempatnya sempit, ngapain? Emang siapa dia? Gitu, kata setan. Emang siapa dia? Kata setan. Nah, setan kan emang sombong. Ya, saya manusia, kita ini manusia masih hamba yang doif, yang hina, zalim, fakir, pendosa di mata Allah. Jadi dengan sholawat inilah ya kita memohon kepada Allah dan Rasulullah SAW agar para pasien saya yang punya hajat semua, netizen yang punya hajat yang sekarang lagi menyimak nih, melihat, semoga Allah kabulkan. Dan perlu diingat, perlu kalian ingat, Anda semua saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di satu tempat atau satu rumah atau satu majelis. Makanya saya nggak sebut ini padepokan. Kenapa palanya gini-gini? Oh, kirain ada. Oh iya. Enggak, kira ada jin masuk gini-gini. Gitu biasanya. Oh iya, enggak. Ya abang nggak tahu ya, mohon maaf abang ya, mohon maaf karena gini-gini nih, abang mata ke sana tapi ini ke sini, gitu tuh. Ya tahu. Kalau nggak salah tadi udah muntah, ini belum pada sholawat kan, ingat aja ya. Tapi abang perlu nanya kan, gitu, nggak salah, nggak dosa nanya. Ntar ya tadi urut. Nah, setan. Jadi dia ketawa sedikit deh, jangan tegang banget, ya kan? Terus setengah jam. Jadi begini, bahwa di satu tempat, dimanapun Anda berada, apabila Anda berzikir dan bersolawat, ya ingat, dari utara, 40 rumah utara ke utara, 40 rumah ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, itu mendapatkan keberkahan. Itu janjinya Allah dan Rasulullah SAW. Mendapatkan keberkahan, mendapat rahmat. Tapi kalau satu rumah itu ada yang berzina, 40 rumah ke utara, 40 rumah ke barat, ke timur, ke selatan, kena tuh dosanya 40 rumah. Bayangin, 40 rumah kena dosanya kalau berzina. Sekali zina 40 tahun dosanya. Sekarang nih kita sama tetangga bukan ngasih duit, ngasih makanan, ngasih dosa. Ya kan? Sama tetangga kita bukan ngasih hadiah, ngasih makanan, ngasih apa, ngasih dosa. Naudzubillah, subhanallah. Nah di situ, kalau kita masih bersolawat, masih berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti hati kita masih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang nih bom meledak nih sekarang, buat bisa mempan bisa enggak, bisa mempan bisa enggak. Kenapa? Kalau memang ajal kita di sini, mempan jebol, buat meledak, mati kita ini semua, seandainya. Mati kita su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah. Sedang apa? Kenapa bisa husnul khotimah? Karena sedang berzikir, sedang mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kalau nggak mempan, buat yang meledak. Ini kagak apa-apa kita di seandainya nih Israel, Yahudi nyerangin, dua bom, buat nggak apa-apa kita ketawa aja, hehe, gitu seandainya. Kenapa? Keberkahan dari apa? Dari sholawat ala Nabi dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehebatannya ayat Allah. Makanya sering saya bilang, di dunia ini nggak ada yang hebat, nggak ada yang sakti, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jago, ayam jago. Yang hebat hanya Allah. Yang jago, ayam jago, itu aja. Sejago-jagonya manusia, sepandai-pandai itu melompat,
Sepandai-pandainya tumpai melompat, akhirnya akan Jatuh juga. Sepandai-pandainya kamu berjahat kepada manusia, akan hancur juga kamu. Sebaik-baiknya kamu berbaik kepada manusia, akan naik derajat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, bro. Enggak, tenang aja. Hancur ntar ada waktunya. Amin. Gitu. Ya. Jadi para hadirin netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seperti biasa ya, kita selawatan terus sebentar, terus tanya jawab ya. Nanti baru kita selesain ya. Seperti biasa, sebelum pembacaan sholawat ya, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk penyusun kitab ini, sholawat ini yang saya amalkan, yang dijazakan oleh saya punya guru Al-Habib Abdullah bin Muhammad Atos. Beliau cucu dari Keramat Empang Bogor, sekarang beliau di Bekasi almarhum. Jadi kita suratul Fatihah, dan juga Al-Habib Soleh bin Husain Ajud Sambung Pulau, dan juga kitab yang menyusun kitab ini juga Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Idrus. Jadi jalurnya juga keluar Batang, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus keluar Batang ya. Nanti kita bacakan ini, kita yakinkan dengan berkat sholawat, kita yakinkan hati kita mengingat kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan hanya ucapan saja, tapi hati, tapi ucapan, hati dan gerakan kita mengingat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa kita rutinkan istiqomah membaca sholawat ini? Kenapa? Sholawat itu ribuan sholawat. Jadi saya yakinnya di ini, ya saya yakin di sini. Saya ijazah dari guru-guru saya, dari silsilahnya guru-guru saya. Ya saya amalkan ini. Kalian mau ngamalkan sholawat Nariyah, sholawat Kamila, sholawat Nur Anwar, Tibilku, silakan. Semua sholawat nggak ada yang jelek, ya nggak ada yang jelek. Semua sholawat bagus. Jadi para netizen, para pasien yang punya hajat atau apa, nanti di hati mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah berselawat kepada Rasulullah SAW, dan Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بأفراد القبول والجبر رضا يا الله بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. يا الله حيدي سيدنا الجيلاني الحاج عبد الله بن حسين عبد الله بن حسين الفاتحة أبو بكر بن حسين الفاتحة الحاج عبد الله بن حسين الفاتحة بسالم بن أحمد بن جيلان الفاتحة الفاتحة كلمات الفاتحة سلطان حسين الفاتحة الفاتحة والمسلمين والمؤمنين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita mohon kepada Allah, karena arti dari sholawat ini sangat dalam. Tangan kita ya seperti biasa ya, ini karena ada orang baru yang hadir di sini mungkin belum tahu. Jadi ini di dada. Kenapa di dada begini? Ini begini, ini didapatkan. Ini ada garis, ini rapatkan di sini. Kita memohon kepada Allah ya, agar rahmat turut, kita bisa tampung dan kita usapkan ke wajah kita ya. Kalau begini beda lagi, kalau begini beda lagi, kalau begini beda lagi ya. Jadi ada artinya semua. Jadi ini dada, ini sampai majukan.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو هدم دهانا لا يصيب درانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا أمر أعيانا أو دهر أنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا في رسواك مولانا أسهرنا الأدفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي ومهمانا ونمير من عادانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع صغوانا واجب ربي دعانا جمل واسل مرعانا ولا تحيد مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkamu rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu ya Allah, syafaat dan musyafat para nabi, karamahnya para wali dan saudara dan guru ya Allah. Ya Allah berikanlah keberkahan ya Allah dan salat ala nabi ya Allah, karamahnya salat ala nabi ya Allah, wa nurnya salat ala nabi ya Allah. Dan berikanlah keberkahan ya Allah dari asma'ul husna ya Allah. Dan keberkahan ya Allah dari puasa kami, sujud kami, rukuk kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja maupun disengaja ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah saudara-saudara kami ya Allah dari bala dan musibah ya Allah, dari segala macam penyakit COVID-19. Jauhkan ya Allah Indonesia ini ya Allah dari segala ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah saudara kami yang sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, saudara muslimin muslimat kami angkat penyakitnya ya Allah, maupun non muslim ya Allah, engkau angkat penyakitnya ya Allah dengan berkahnya surat al-Nabi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah ya Allah imam Islam kami ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah, dalam husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah min husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah min husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah min husnil khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah rizki falam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanal bil qudub wa tanfajil qulub wa tudur bil hawaid wa nuraqib wa asnal awatimi wa tasawwur bil ghamam bi wajhil karim wa wasbi fi kulli matin sunnatan bi kulli matin. Allahumma salli ala wasil asrar wa bil tahiyya mit tayyib bil yasar.
سيدنا محمد المختار والأخطار وفي الأيام عدد نعمه وإبطاله اللهم صل على نور الأنوار واسر وأسرات الأنجل يا مبتغي وبيسر سيدنا محمد المختار والأخطار وفي الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وصحبه وبارك وسلم اللهم إنك على في صفات سليمان من المسلمين لذات وقواتي أجبني بك يستغفر الشرير وعثمان الزنا والسماء وعثمان التشيرات جواز برقى سلطان الحكمة والنور ربنا تقبل سلطان الحكمة اللهم بارك لنا في كل شيء يا الله اللهم بارك لنا في كل شيء اللهم بارك لنا في كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي وعلى رسوله وبارك وسلم الحمد لله في الفاتحة الحمد لله رب العالمين Amin amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Mungkin coba dibuka itu handphonenya yang bertanya coba. Ini pada nggak punya kuota apa malu-maluin nggak dibuka. Ini kan ada wifi. Coba buka. Nah itu bang. Nah itu tuh. Alhamdulillah ya, kalau yang bertanya potongnya suara kecil. Alhamdulillah kita telah selesai ya zikir, tahlil, pembacaan sholawat. Semoga pembacaan sholawat kita tadi dan zikir kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan segala hajat kita. Ya. Ada yang bertanya? Nah, ini ada nih Habib. Muhammad Irfan. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya Muhammad Irfan dari Tangerang. Saya mau bertanya apa yang dimaksud ilmu laduni? Laduni. Laduni. Kalau yang bertanya sebutin nama dan dari mananya ya. Muhammad Irfan dari mana? Ilmu laduni, apa perbedaan ilmu laduni dan ilmu tenaga dalam, Ustaz? Oh, ya. Jadi begini, kalau ilmu laduni jangan manggil saya Ustadz, ya, panggil Bang Haji aja. Ustadznya ada di sebelah saya, ya. Zainal Fikri, ini Habib Taufik, ya. Jadi bahwa ilmu laduni itu banyak pengertiannya, sama ilmu apa itu? Ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam, kalau tenaga dalam ini dulu, tenaga dalam dulu ya. Kalau tenaga dalam murni pakai tenaga dalam. Seperti merpati putih, terus apa lagi ya, dan lain-lain. Tenaga dalam itu murni pernapasan. Contoh, tarik, tarik, tarik. Nah ini biar dibalok bagaimana juga nggak akan mempan. Itu murni tenaga dalam, tidak pakai ayat Allah. Jadi, pernapasan, buang. Nah kalau penggabungan pernapasan dengan hikmah atau ayat Allah, dia tariknya ada bacaannya, tariknya Allah. Tahan, baru itu ada rahasia ya sedikit aja. itu perlu pelajaran lagi. Jadi penggabungan antara tenaga dalam dengan ayat Allah. Sekarang laduni itu sebetulnya banyak pengertian. Orang mengatakan perguruan silat laduni, ini laduni ini. Singkatnya ilmu laduni itu orang yang tidak belajar, ya, tidak ada guru, tidak belajar, tidak apa, tapi Allah berikan taufik hidayah dan keberkahan, maunah. Dan dia bisa sendiri, tiba-tiba bisa sendiri, bisa baca Quran sendiri, nggak pakai belajar, nggak ada guru, nggak ada bimbingan, tapi Allah turunkan ilmu kepada beliau. Itu disebut laduni. Sebenarnya laduni seperti itu. Ya kalau saya salah
mohon maaf ya, ntar saya tanya lagi sama guru saya kalau memang salah. Tapi selama 35 tahun alhamdulillah saya mengaji dan mengkaji diri. Mengaji dan mengkaji. Kalau ngaji doang ya maaf nggak biji gitu kan. Tapi mengaji dan mengkaji beda. Mengaji dan mengkaji beda. Mengaji baca Quran. Orang yang baca Quran bisa baca Quran dan lain-lain, belum tentu bisa mengkaji dirinya. Mengkaji. Biasanya ngajinya mengkaji orang lain dulu. Orang lain diomongin aja jelek. Wah, orang buku ini begini. Tapi dirinya sendiri jelek dia tidak tahu. Diri sendiri kotor dia tidak tahu. Diri sendiri maksiat kepada tidak tahu. Tidak mengkaji diri namanya. Tidak mengkaji diri berarti tak kenal Allah. Bagaimana mau kenal Allah kalau kita tidak mengenal diri kita? Kenali diri kita dulu. Diri kita setan apa binatang, hamba yang doib, yang zalim, yang hina, yang fakir di mata Allah. Baru kita bisa kenal Allah. Kenal Allah, belajar lagi. Saya Allah tak cinta. Seperti itu. Ya, jadi ilmu laduni itu luas sebenarnya. Tapi ilmu laduni itu yang sebenarnya itu bukan dijadikan padepokan ini, padepokan laduni, bukan. Tapi ilmu yang sebenarnya laduni itu tanpa belajar, tanpa apa, bisa sendiri. Dengan karomahnya para aulia Allah, dengan mau. Karena ada cerita begini. Ini ada cerita. Cerita ini bukan main-main. Boleh tanya kalau saya salah. Jadi ada seorang guru dan seorang murid. Beliau adalah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau seorang wali Allah. Al-Fatihah. Ini fotonya ada di atas ini. Ini foto habaib dan para wali semua dan para ulama di sini, di atas foto di sini. Coba di-shoot. Ya. Jadi di atas ini ada para ulama, para kiai, para habaib, para wali semua. Ini foto ini tahun 85. Sekarang nambah lagi nih. Nambah lagi para walinya, nambah lagi. Para wali-wali itu nambah lagi. Tapi yang saya herannya ini bingkai nggak pernah hancur. Dari Bukit Duri, lihat kilas balik saya di Bukit 85. Terus saya menjadi pemburu hantu. Ya, tahun 2003 saya kaya harta, kaya semuanya deh, harta, duit, apa semua. Ya, bini juga 4 dulu, saya. Bohong enggak? Ini lagi ceritain lagi kaya, gitu. OKB, orang kaya baru. Ya, gitu ya. Jadi saya bingung nih, bingkainya nggak rusak, yang lain pada rusak bingkainya. Beliau Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan salah satu gurunya Soekarno, Presiden Soekarno juga. Nanti kalau mau lihat jelasan. Ceritanya begini singkatnya ya, singkat cerita. Jadi kalau ada ini potong. Nanti kelihatan Ustaz. Kelihatan. Nggak pakai kacamata nih. Enggak, ada lumayan lain. Ini nggak sopan nih, kali adab masa Ustadz yang bacain. Enggak, biasanya Desmond biasanya. Kalau nggak kamu yang bacain. Jangan nih. Jangan, kalau ada potong. Ini ada nih, ada Ustadz tuh. Itu kagak ada no. Oh, sebelah sono. Emang itu handphone ini mahalan kali ya. Di sebelah sini gitu. Enggak punya Ustadz murahan, turun ke bawah. Ini mahalan nanti ke samping. Oh gitu. Jadi gini. Gini ceritanya. Jadi Habib Salim bin Ahmad Jindan, beliau rumahnya di U Center ya, di Cawang sini U Center. Yang sekarang dijadikan Parvi perfilman ya di Otista. Ya. Jadi ada begini. Seorang manusia, seorang ini belajar sama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kata bapaknya gini, Tong, jangan Betawi dulu, Tong, lu belajar tuh sama Wan Salim. Belajar apaan? Mbak, belajar ngaji. Baca kitab, belajar kitab, mengaji kitab. Nah, ya udah datang. Wah, singkat cerita, kan mau belajar, mau ngaji. Lihat. Dan sampai di sana itu ada
Ada jin yang ngomong ya? Belakang. Hah? Enggak, tadi ada suara jin ngomong kan? Banyak, banyak, Hah? banyak, banyak. Oh, yang suara jin. Banyak. Jin kepala hitam apa jin beneran? Stan Black, Setan black. Oh, setan black. Setan black. Masukin botol apa yang mau dikepret? kulkas, mungkin kulkas. Oh, kepret. Oh, enggak. Ini ngapain setan blacknya manusia kita kepret. Mati kita. Nah, urusan lagi mah urusan polisi sudah. Jangan nggak boleh masukin botol. Setan black. Jadi begini. Setan black di atas diam aja ya, jangan berisik. Ini ada tukang lagi kerja nih, lagi ngebangun dia. Lagi ngebangun belum selesai, ntar kita bacakan Fatihah ya. Biar ini cepat selesai. Jadi gini. Datanglah seorang murid kepada gurunya Habib Salim bin Ahmad. Ya Habib, saya mau belajar mengaji kitab. Oh iya. Terus sama Habib Salim bin Ahmad kan suruh mijit. Udah lo mijitin gue. Tong lo mijitin aja nih. Bahasa Betawi gitu ya, lo mijitin gue deh singgah. Mijit. Das, datang kan, terus pulang. Udah lo pulang dah. Pas pulang kata bapaknya, lo Tong tadi ngaji apaan Tong? Nggak ngaji, Pak. Malah disuruh mijit. Ame Wan Salim sama Habib Salim disuruh mijit. Dulu manggilnya Wan Habib itu dipanggil Wan, disuruh mijit. Oh gitu, ya udah ikutin aja ya, ikutin guru apa. Dah. Besoknya datang lagi, suruh mijit lagi. Ketiga kali suruh mijit lagi. Entah singkat cerita sampai berapa kali suruh mijit gitu. Bapaknya nanya lagi pulang, Tong, lo belajar apaan tadi lagi? Kagak Pak, cuma disuruh mijit doang. Gini. Ya lu sabar dah. Tapi kapan lu bisa aja kalau lu disuruh mijit dulu katanya. Gitu. Nggak tahu Pak. Gitu. Akhirnya baliklah ke ngaji lagi nih. Ngaji lagi. Bib, Pan, kata bapak saya nanya, kapan ngajinya gitu, kapan mengajinya gitu. Oh gitu, bapak lu nanya, tuh kitab tuh semua ya, lu ambil tuh kitab satu, lu pilih yang mana tuh kitab. Ya kan, saya belum ngaji baca kitab. Ini Beb, ini Wan. Udah jangan ngomong dah kalau bahasa kita gitu, kok kepret tar lo, setan black lo. Ambil tuh kitab gitu ya tadi. Nih rambutnya baru nih, ya. Rambutnya baru tuh lulusan. Ya. Kemarin Bang rambutnya jelek Bang Haji rambutnya gini gitu. Ya, rambutnya jelek nih. Mimin salon. Ya. Mimin salon ya. Orangnya mana? Orangnya nunjukin loh. Orangnya nih mimin salon tuh. Ini suami istri nih. Kalau nggak suami istri kagak boleh duduk di situ. Suami istri tadi di atas nih, insya Allah kita bagi perempuan laki-laki kita bedain laki-laki perempuan gitu. Dia tuh, ya. Terus lu ambil tuh kitab yang mana? Sini. Lu baca sekarang. Kan belum lu lihat pakai banyak ngomong ya. Udah ambil aja. Setan belek kok kepet tar ini. Ambil tuh kitab tuh satu. Duduk. Baca. Buka nih kitab ini. Gemeter. Subhanallah. Allah. Langsung tuh anak bisa baca kitab. Padahal sama Habib Salim diajarin mengaji gak kita? Enggak. Baca gak? Enggak. Disuruh Iya. langsung bisa baca kitab. Nah, ini contoh salah satu aulia Allah yang memberikan ilmu laduni kepada muridnya. Apalagi Allah. Itu salah satu doang tuh. Baru sekecil. Jadi ada di balik rahasia Allah. Kita kaya sekarang nih, sekejap mata besok kita miskin, bisa. Sekejap mata Allah bikin. Sekarang kita miskin, kita susah, besok kaya, sekejap mata. Tak. Contoh, Nabi Sulaiman
Ratu Bilqis, ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau engkau Nabi Sulaiman mau nikah dengan aku, pindahkan tuh kerajaan singgasana di depan mata di sini. Nabi Sulaiman sanggup. Nabi Sulaiman, siapa yang paling kaya Nabi? Nabi Sulaiman. Siapa yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Tuh. Ini gimana? Salah. Powerbank. Ya kan? Sekejap mata Sama Nabi kabel. Sulaiman perintahkan Tidak. jin-jinnya, ya kan? Semua makhluk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sekejap mata istana ada di depan ya Ratu Bilqis. Sehingga Ratu Bilqis jalannya begitu tuh. Mau masuk dekat istana tuh jalan roket diangkat. Disangkanya air. Padahal itu ubinnya itu kristal. Kristal yang dalamnya itu batu kristal seperti air. Disangkanya diketawain sama Nabi Sulaiman. Padahal batu. Padahal ubinnya. Gitu. Nah jadi kembali ke tadi. Kalau yang nanya potong nih, nggak selesai-selesai nih ngomongnya. Iya. Jadi gini, singkatnya gini ya. Ilmu laduni itu bahwa kadang kita nggak belajar, kita nggak ini, Allah kasih petunjuk. Allah kasih petunjuk. Nah itulah petunjuknya itu, insya Allah itu ilmu, bisa ilmu laduni. Seperti tadi, itu baru sebagian kecil wali Allah. Nah gurunya Soekarno, Presiden Soekarno dulu, Habib Salim bin Ahmad bin Jidan, itu memberikan ilmu laduni kepada muridnya. Begitu. Ya singkatnya itu ya. Powerbank ya. KBJ Powerbank TV. lemah ini. Di dalam tas papa, di tas ini. Betul. Dari KBJ Hmm? TV. Hah? KBJ Apa? GBJ? TV. Ada TV Akunnya. Oh iya. Oh. Assalamualaikum, nama saya Jari. Saya dari Kalimantan. Bukan. Saya minta tolong. Saya dapat gangguan dari bangsa jin. Kalau datang sakitnya sampai gulung-gulung, nggak karuan, bang. Jadi Itu kalau sakit sakitnya sering apa tuh? gulung. Sakitnya yang apa? Gangguan. Iya nggak, maksudnya sakitnya di mana? Di perut? Apa Nggak di disebut, kepala? disebut. Ada yang sebutin ya. Disebut. Gini Saya deh. minta tolong aja gimana. Sementara ini gini. Untuk sementara nanti bisa WhatsApp ya. 128 94 kali 68. Nanti saya punya murid kirimkan nomor WhatsApp saya. Tapi untuk pertama nih, kepada para pemirsa, saya ijazahkan ya, demi Allah saya ijazahkan. Ini pakaian saya dan ilmu saya yang Allah berikan. Ya. Bahwa amalkan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas tuh di air. Sholat hajat, dah baca, siapkan air dan garam. Lalu baca di air. Setelah jangan lupa baca sholawat. Sholawat sekali aja. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam wa barik wa sallim sekali. Barang siapa yang berdoa kepada aku, kata Allah, tanpa dibarengi dengan sholawat, sama aja ngirim surat tanpa perangkok. Ya. Udah, tiupkan di air 7 kali tahan nafas. Tarik lagi, baca ayat kursi 3 kali. Sekali nafas, tiupkan buat minum dan buat mandi. Ya, buat mandi. Lalu yang paling penting, pada saat dia mandinya, pada saat mandinya itu baca Al-Ikhlas lagi. Tapi meram, jangan lihat kemaluan, nggak boleh. Dalam hukum Islam tuh nggak boleh, dalam fikih Islam nggak boleh kita lihat kemaluan kita pada saat kita baca dalam hati atau kita mandi. Ya, jadi baca meram aja. Allah sama di hati. Pas kita mau ngambil sabun, kita melek. Takutnya kalau kita merem ngambil sabun, ngambil sampo. Nah, salah jadinya. Ya, jangan sampai salah. Ya, merem, ngambil sabun, ngambil sampo. Nah, melek, nggak apa-apa. Baca lagi Al-Ikhlas. Yakinkan dengan kebesaran ayat Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Dari guna-guna situ. Kalau memang dia ada guna-guna telunya, daripada saat dia minum itu tadi aja sudah muntah. Dan keduanya pada saat dia mandi, dia akan muntah atau pingsan di dalamnya. Nah, ini di bagian dada. Oh, di dada. Perut Ya. dada. Perut dan dada. Oke. Itu apa tiap malam ya? Ya. Oke. Tinggalnya di mana nggak kita tahu? Kalimantan. Oke, Kalimantan karena jauh. Kesian kalau dekat si abang suruh datang. Karena jauh, nanti WhatsApp abang. Lalu setelah itu kalau enggak bacakan ini
Al-Ikhlasnya tahan napas di sini, perut, di dada dan di perut. Ya, itu abang ijazahkan. Siapapun para pemirsa yang nantinya melihat YouTube ini, ya abang ijazahkan ridho ikhlas dunia dan akhirat. Amalkan itu. Dan itu sudah terbukti. Lihat di YouTube abang. Lihat di YouTube abang, bukan kata bohong, bukan settingan, bukan apa yang orang muntah darah dari hidung dan mulut dengan Al-Ikhlas doang. Air doang, air putih. Pengen tahu udah guna atau tidak. Itu untuk pembuktian pertama namanya. Setelah dia muntah ini baru kita hantam lagi dengan ruqyah. Dan kita mandikan atau dia mandi sendiri. Jadi jalankan itu. Siapa tadi namanya? Oh, akunnya aja KBD TV. Ya. Sebut. Jadi jalankan itu. Nanti kalau kurang jelas WhatsApp abang. Insya Allah abang balas, abang bimbing. Dan nanti ada sholawat yang kita baca tadi. Nanti abang WhatsApp, di print, baca itu. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ada capturan yang dengan sholawat ibunya sembuh, suaminya sembuh. Nah ini sama kayak waktu di Malaysia. Di Malaysia pada saat COVID kemarin, suaminya sakit, istrinya kerja sama suami sama kerja gitu di Malaysia tidak bisa pulang karena COVID. Nah suami itu lagi sakit. Akhirnya live itu, akhirnya WhatsApp abang ajarin cara penyembuhannya. Jadilah spiritual untuk keluargamu dulu gitu. Akhirnya disembuhkan dengan ayat Allah dan ini alhamdulillah sembuh di Malaysia. Ya jadi ini juga mohon maaf kepada pemerintah bahwa kita juga udah tes COVID. Coba ambil yang di bawah itu yang bawa bangku COVID tidak. Yang amplop itu coklat. Jadi ini udah saya tes semua nih ya. Jadi tes COVID walaupun nggak pakai maskernya ada di sini. Ini masker. Ya jadi tuh cuman maskernya logo pemburu hantu. Iya, Bang. Ya sini. Itu jadi kita udah tes COVID juga semua. Jadi yang di sini ini insya Allah nih alat tes COVID-nya ya. Ini harus dideketin. Tes rapid test. Saya punya pasien dokter ngasih ini untuk mengajar jadi tes semua segel. Kalau 2 ini kita hamil, positif. Kalau 1 negatif, yang 2 nggak paham. Maskernya sponsor. Hah? Masker. Oh Ada yang mau masker, beli. kita nih masker udah dari lama Ada yang ini. mau beli. Ini udah ada 1000 masker udah dijual. Itu dijual mau dibagi-bagiin tuh maskernya. Ada yang mau beli. Ya, kalau mau beli ya mesti pesen 1000 biji atau 100 dah. yang ininya udah nggak bikin lagi. Gitu ya. Sebelum orang-orang bikin ada logo kita bikin duluan. Gitu. Jadi begitu ya. Ada lagi yang bertanya? Ada harus mantau Dari Jambi, Pak Haji, gimana caranya agar bisa membersihkan diri supaya sholat bisa khusyuk? Terima kasih. bagaimana? Dari Jambi nanya Jambi. agar bisa usuk. Oh, Tolong cara membersihkan diri agar cara sholat membersihkan bisa khusyuk. diri. Agar bisa khusyuk. Jadi 2 pasal, membersihkan diri dan sholat khusyuk itu 2 pasal. supaya sholat Ya. bisa khusyuk. Jadi membersihkan diri bagaimana cara membersihkan diri kita? Ya tentu dengan zikir, dengan sholawat, terus jauhkan maksiat untuk membersihkan diri, dan mengkaji diri. Itu namanya pembersihan diri, mengkaji diri. Misalnya gini, kalau ilmu pengajian diri itu begini. Ini hari saya berbohong sama si Anu. Ini hari nih 1. Kedua, tadi bohong sama si B, si A. 3, tadi nipu orang 100.000. Terus tadi bohongin orang ini. Terus makan uang orang segini. Terus tadi makan di warteg kagak bayar. Nah itu catat tuh. Seandainya ini. Ini besok dosa kita ini bertambah atau berkurang? Kalau bertambah berarti nggak bagus. Tapi kalau berkurang bagus. Itu namanya mengkaji diri dulu nih. Iya, mengkaji diri dulu. Kita tiap hari nambah dosa apa dosa kita kurang? Gitu loh. Makanya kalau abang mendingan di kamar aja, dari kamar situ ini dah. Gitu loh.
nggak mau kesono kemari kesono, ntar ini jadi ntar ngomongin orang, ntar begini, ntar salah, ntar begini, ngaco jadinya gitu ya. Itu dia beda alam, beda tingkatan, beda alam ya. Alam gaib sama alam dunia ya. Terus ada satu lagi, bagaimana sholat khusyuk. Sholat khusyuk. Jadi kalau bisa, ya ini yang guru-guru ajarkan, abang aman itu pas Allahu Akbar, ya itu jangan pikiran kemana-mana. Belajar dulu pikiran kita ini ingetin lafaz Allah dulu, Allah itu dulu. Atau kita Bismillahirrahmanirrahim itu kita artikan di hati dan di mulut, dan kita di sini ucapkan Allah, ya Allahu Akbar, di sini Allah, di sini Allah, di sini Allah. Kita baca Fatihah kan, di sini hati kita Allah, di sini Allah. Itu dulu. Ini sebenarnya tingkat kekhusyuan yang dalam, tingkat pelajaran kekhusyuan sholat yang dalam, ya. Nanti diteruskan deh, ya. Karena takut orang awam nih nggak ini, gitu ya. Salah pengertian. Ada lagi? Udah, saya mungkin di Afrika, soalnya Banyak pada nih. Jadi dari mana aja hadir? Hadir pada Hongkong, Ya, Malaysia, Hongkong, Malaysia, Tangerang, Kalimantan ada, Malaysia, terus Alhamdulillah. Jambi tadi. Dari Turki, turunan kidul, Saya. sebelah Sukabumi. Sekarang hadir kita. Jakarta. Alhamdulillah. Jadi itu saja. Nah ini udah sejam lewat ya. Penggemar, siapa penggemar tuh? Hah? Apa penggemar? Siapa penggemar gimana? Tapi Jadi para pemirsa, mari kita bacakan surat satu kali lagi untuk majelis taklim dan zikir Ar-Ridwan pembangunan ini. Semoga besok ngecor hujannya bukan hujannya pindahin. jangan selalu hujan. Mudah-mudahan Allah kasih nggak hujan dulu ya. Amin. Satu, kedua, biar selesai ini lagi pengecoran lantai 3. Amin. Pengecoran lantai 3 ini. Ya, dikit lagi mau selesai. Ada yang nanya nih, Ya, Satu. silakan. Bang Haji, alamat prakteknya di mana ya? Alamat praktek Abang daerah Duren 3 Jakarta Selatan. Sebenarnya Abang nggak mau kasih tahu dulu. Ini rumah Abang gubuk. Ya, bukan Abang sombong. Banyak ratusan orang yang minta nanya alamat Abang. Kalau sudah mau berobat, mudah-mudahan Abang kesian bukan apa-apa. Tempatnya begini, lihat tuh. Tempatnya kecil. Biasanya kan di kamar kita sholawatan, kagak muat. Ya. Nah, kalau Abang izinin semuanya datang, kagak cukup Iya. yang ada di depan sampai ke depan. Kalau di atas insya Allah mudah-mudahan. Ya, cuman cari sendiri Duren 3. Jalan Duren 3. Ya, Jalan Duren 3 Jakarta Selatan. Gitu. Ada Ya, nanya satu lagi. Hmm. Assalamualaikum Bang Haji. Untuk pelatihan jarak jauhnya masih bisa Bang Haji, di keterangannya garansinya bisa ya? Karena banyak yang hoax. Mohon maaf sebelumnya Bang Haji sama Ya, waktu boleh. hati. Cakep tuh, pertanyaan yang cakep. Memang banyak yang orang belajar jarak jauh, ya, tapi tidak ada hasil, ya, tapi tidak ada hasil. Gini, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya. Abang, alhamdulillah 35 tahun jadi spiritual, ya, nggak mau nipu orang, ya, cuman belajar 1,5 juta terus nipu kamu gitu buat pembangunan ini, nggak mau Abang. Jadi kamu harus bisa. Nah, nanti Abang kasih contoh. Yang di Majalengka sudah praktek, yang di sini, yang di ini, yang sudah praktek, ya. Jadi, ya memang bukan Abang ngejelekin spiritual ya, karena kadang anggota Abang juga, Forum Bank Indonesia juga yang seperti itu gitu loh. Jadi gini ya, ini buku, oke? Kalau buku ini dikirim, ini kitab dikirimin, sampai bimbingannya mana? Barang siapa yang belajar dengan buku atau kitab atau apa tanpa guru, sama dia belajar dengan Dan selesai. Paham ya? Jadi kalau sama Abang terus masih ada. Sampai ini pembangun. Abang lagi obral ilmu biar jadi spiritual atau dukun atau paranormal spiritual atau apa deh. Terserah deh. Mau apa deh pokoknya. Ya, yang praktek langsung. Dan harus bisa.
Jadi walaupun lewat online, alhamdulillah. Yang di Malaysia, Kalimantan, Papua, Riau, Jambi, Situbondo, Sidoarjo, dan lain-lain, alhamdulillah. Tidak ada yang komplain dan bisa ngobatin orang. Dan itu garansi. Kalau abang bilang garansi, garansi. Boleh tuntut abang, laporin abang ke polisi, boleh. Kalau abang main-main dan bohong, begitu. Ya, kemarin tukang tipu, dukun tukang tipu abang tangkepin kok. Abang lagi mau nipu orang lagi. Gimana judulnya? Ya, abang ketua umum dan pendiri Forum Pemburu Hantu Indonesia dan salah satu tim pemburu hantu. Jadi abang belajar, ini lagi sebenarnya ilmunya itu 1,5 juta murah meriah, lagi diobral. Karena apa? Lagi buat pembangunan, biar cepat selesai, biar bisa bayar tukang, biar bisa bayar material semua. Itu. Jadi kalian itu belajar niatnya sedekah. Sedekah, ya Allah, niat saya sedekah. Saya mau beramal untuk pembangunan Majlis Ta'lim dan Zikir Ridwani, ya Allah. Niat saya sedekah, ya Allah. Niat saya ibadah. Baru belajar. Gitu. Ya kan? Jadi saya bukan ngejelekin kawan-kawan saya, saudara saya, adik-adik saya ya, yang belajar memberikan buku tang 1 juta, 300.000, 200.000, tapi tanpa bimbingan, sama juga belajar dengan setan. Itu. Ya. Jadi harus memang saya langsung video call kalau saya. Boleh tanya, nanti saya kirimin nomor-nomor yang orang pernah belajar sama saya. Dari Majalengka, AF, dari ini, Pak Gatot dari Pasuruan, boleh tanya. Dari Ambon, Masuri, Maruri, ada, saya kasih nomornya. Bener nggak belajar sama abang? Gitu. Kalau nggak, laporin polisi, tangkap saya. Kan tahu rumah saya. Gitu ya. Jadi lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya. Belajar sampai bisa buka praktek pengobatan dulu ya. Saya nggak ngajarin yang lain-lain dulu ya. Bagaimana pengobatan telur, santet, guna-guna, dan bagaimana membentengi diri sendiri dari guna-guna telur. Jangan kita mati konyol, ngobatin orang, oh kitanya mati konyol, orang yang baik kitanya mati. Jangan, goblok kita namanya. Begitu, paham ya? Makanya alhamdulillah sampai detik ini batuk kenapa kagak? Ini mulut kering nih, mesti minum terus dan batuk kering. Tahu. Jadi begitu ya saudaraku. Insyaallah mudah-mudahan. Ya. Ada lagi? Jadi bedain belajar itu. Dari Kinoy Serka. Ayo. Assalamualaikum Bang Haji, saya Yasin di Cikarang. Sebagai orang awam, gimana caranya agar bisa mendeteksi barang kodam? Sebagai orang awam untuk mendeteksi Barang kodam. barang hodam, jangan main hodam-hodaman dulu deh. Ya. Cara orang awam itu jangan, harus belajar ya untuk mendeteksi. Jadi gini, kalau belajar ilmu hikmah dengan saya pengobatannya nanti bisa mendeteksi. Dengan sendirinya bisa mendeteksi. Nanti akan tahu dan akan saya ajarin. Gitu. Jadi oh ini ada guna-gunanya, oh ini enggak, oh ini akan tahu hidup nanti hati. Hati ini hidup. Nah itu, makanya kepada murid-murid saya ini ada murid-murid saya di sini yang baru-baru, nah, amalkan tuh zikirnya, apanya semua gitu. Karena kita ngelawan dukun ini, dukun santet, ada dukun santet yang pangkatnya jenderal, ada yang pangkatnya hansip, ada yang pangkatnya kapten, ada. Jadi nggak main-main gitu loh. Gitu. Jadi main tembak-tembakan lewat gaib. Gitu. Kita ngobatin satu orang nih, dukunnya tahu, nggak suka kita ikut campur, dihantem kita, kita nggak kena, bisa bini kita, bisa anak kita. Hati-hati, jangan main-main, nggak sembarangan. Itu bagaimana caranya kan gitu. Tuh, ya. Ada penguncian diri kita, ada semua, itu diajarkan semua. Itu lagi diobral, ilmu obral, diskon 50% gitu. Sel buat yayasan. Ada lagi? Bang ada? Ada yang minta nomor rekening untuk bersedekah atas. Ya, nanti nomor rekening yayasan ada di YouTube Abang tuh. Kan di YouTube Abang buka ada video lagi pembangunan kan? Di situ ada nomor rekening yayasan ya. Jangan rekening pribadi ya. Karena ada rekening pribadi nama Abang, ada rekening yayasan. Begitu. Jadi nanti silakan yang mau bersedekah, insyaallah mudah-mudahan selama ini masih dipakai buat pengajian atau apa, mengalir juga pahalanya
dunia dan akhirat. Di dunia wal akhirat. Dunia mengalir rezeki kita, akhirat apalagi. Amin. Gitu ya. Lagi cukup ya. Alhamdulillah pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sholawat, dengan zikir dan tanya jawab tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan hakikatnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pahala saja. Bukan mengharapkan pahala saja, tapi mengharapkan dari ridho Allah. Ridho Allah, ridho Allah. Bagaimana mencapai tingkatan ridho Allah? Mari ikuti terus setiap malam Jumat di channel Bang Haji Ridwan Koboy. Dan juga mudah-mudahan ini kelar, saya adakan pengobatan massal. Pengobatan massal ya. Gratis. Seperti gratis, pengobatan massal gratis seperti tahun 2003 atau tahun 95 dulu. Nah, 2003 dulu tuh pengobatan massal di Pesantren Ummul Qura. Pesantren Ummul Qura yang dipimpin oleh Kiai Haji Syarif Rahmat SIMA di Pondok Cabe. Pemburu hantu tuh tim membantu pengobatan ruqyah massal. Karena tempatnya luas di rumah Kiai, enak ngobatinnya. Kalau di sini sempit, kita gantian aja. Insya Allah ya. Ada juga di Ustadz Syakir, ya tempat saya dulu mengajar silat, hikmah, tenaga dalam di tempat Ustadz Syakir, di Asalafi di Bukit Duri. Ada kilas balik saya dilihat di situ. Insya Allah mudah-mudahan ya, walaupun tempatnya kecil, mudah-mudahan hati kita hati yang seperti istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Apabila ada kata-kata yang salah, yang salah hanya kekurangan saya, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda.